Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di sini bersama saya Muhammad Anwar Aini dalam pertemuan mata kuliah konsep teknologi. Kita di minggu ini sudah masuk di minggu ke-6. Pada minggu ke-6 ini kita akan membahas tentang model dan sistem. Jadi di sini kita akan membahas konsepsi, model, dan sistem. Jadi menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan model? Jika kalian definisikan, jika kalian pikirkan, apa sih yang ada di benak kalian terkait apa itu model? Apakah model itu hanya seorang cantik yang berlenggak-lenggok di catwalk atau gimana? Jadi sekarang coba dipikirkan, apa sih menurut kalian, apa sih model itu? Di sini saya menyiapkan beberapa definisi terkait apa itu model. Untuk definisi yang pertama, di sini saya memberi contoh, ada sebuah kata-kata seperti ini. Badu mempunyai kegemaran bermain dengan mainan model pesawat. Model di sini memiliki arti benda kecil yang mempunyai sifat seperti yang sesungguhnya. Jadi bukan pesawat beneran. Jadi model di sini adalah benda yang menggambarkan sifat dari benda aslinya atau menyerupai benda aslinya. Itu arti model untuk definisi yang pertama. Yang kedua, ada kata-kata dia bekerja sebagai fotomodel. Nah, model di sini adalah orang yang memperagakan suatu pakaian atau suatu produk sehingga menarik untuk ditiru atau dibeli oleh konsumen. Ini sama halnya dengan sebuah idealisasi. Jadi, model di sini memiliki arti yang berbeda dari model yang pertama. Oke, ada juga lagi kata-kata yang seperti ini. Model itu sudah kuno. Ya, model di sini itu kan juga sudah lain artinya dari yang pertama dan yang kedua tadi. Untuk yang ketiga ini, model di sini memiliki arti karakteristik umum yang mewakili dari sebuah kelompok atau bentuk yang sudah ada. Jadi model di sini adalah karakteristik umum yang mewakili sekelompok yang sudah ada. Jadi artinya sudah pasti beda dari yang satu dan kedua. Ada lagi definisi yang terakhir. Ini lebih aneh lagi. Amin suka makan model. Model di sini adalah jenis makanan khas dari kota Palembang. Jika tadi adalah beberapa pengertian, di sini model lebih berarti pada salah satu jenis makanan khas Nusantara. Nah, jika dari beberapa pengertian tersebut, menurut kalian, apa sih arti kata model jika ditinjau dari lingkup teknologi? Ayo apa kalau menurut kalian? Oke, kita langsung saja. Dari dalam artian teknologi, model adalah representasi suatu masalah dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipekerjakan atau lebih mudah dimengerti. Itu adalah pengertian model jika diartikan dalam teknologi. Sebagai contoh, ada sebuah atom. Atom merupakan bagian terkecil dari unsur dan mempunyai sifat mengandung muatan positif dan negatif. Atom berukuran sangat kecil. Kalau tidak salah ukurannya itu kurang lebih 10 pangkat min 10 meter. Sehingga jika diamati sama mata telanjang, itu kan kita tidak bisa melihat si atom itu sendiri. Nah, untuk memudahkan kita, maka para ilmuwan yang terdahulu membuat sebuah model.
dari sebuah atom. Nah, itu yang dimaksud pengertian model dalam sebuah teknologi. Jadi representasi sebuah bentuk ke dalam hal yang lebih sederhana atau memudahkan kita. Nah, ini contohnya. Jadi atom yang beberapa kecilnya tadi sama Thomson itu dimodelkan sebagai sebuah bola pejal yang memiliki elektron negatif dan positif yang bentuknya mirip sama onde-onde. Jadi J.J. Thomson ini memodelkan. Jika kan kita lihat secara langsung kita kan nggak bisa lihat tuh. Jadi sama Thomson atom ini dimodelkan atau digambarkan dalam sebuah bentuk wujud yang mirip sama onde-onde, yang mana di dalamnya itu ada plus minusnya. Jadi dengan adanya model ini semuanya akan terbantu. Jadi sesuatu yang tidak bisa dilihat jadi bisa dipahami dengan adanya sebuah model. Yang kedua, Rutherford juga memberikan sebuah model yang hampir sama. Cuman di sini bedanya ada elektron-elektron negatif yang mengelilingi sebuah inti atom atau nukleus yang bermuatan positif. Jadi ini adalah sama-sama model yang mana model tersebut memiliki tujuan untuk memudahkan kita dalam mempelajari atau membuat kita lebih mengerti atau lebih memudahkan kita dalam memahami suatu masalah. Oke. Contoh yang kedua, jika contoh yang pertama tadi atom, contoh yang kedua di sini adalah sebuah lalu lintas di sebuah kota memiliki masalah, kemacetan, kekacauan, kemungkinan kecelakaan dan lain-lain. Usaha untuk mengatasinya antara lain yakni dengan memetakan arus lalu lintas yang ada. Jadi di sebuah kota itu memiliki kemacetan yang parah, memiliki kekacauan dan memiliki tingkat kecelakaan yang besar. Maka dari itu perlu dibuat sebuah model yang mana model tersebut memiliki representasi dari bentuk sebuah kota tadi. Jadi kita nanti itu ditawarkan sebuah model yang mana model tersebut bisa menggambarkan gambar dari kota tersebut, sehingga nanti akan memudahkan kota tersebut untuk mengurai kemacetan yang ada di kotanya. Dalam contoh kali ini ada beberapa jalan yang memiliki potensi untuk terjadinya kecelakaan. Di situ dipetakan pula beberapa arah dan juga kendaraan yang biasa melalui di situ. Jadi beberapa titik-titik kemacetan itu dimodelkan dalam sebuah model yang mana nantinya model itu akan memudahkan kita untuk mengurai kemacetan di kota tersebut. Oke, jadi itu salah satu fungsi model yang ada. Oke. Selanjutnya contoh yang ketiga. Di sini ada contoh yang menunjukkan bahwa setiap model yang dibuat itu biasanya berdasarkan pada sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh si pembuat model. Jadi di sini dicontohkan ada 6 orang buta yang tidak bisa melihat, yang mana orang tersebut disuruh mempresentasikan atau mengartikan sebuah gajah, seekor gajah itu. Nah, karena mereka semua itu orang buta, ada yang pegang belalai,
Nah, orang yang pegang belalai mengartikan bahwa gajah itu bentuknya mirip seperti ular. Ada yang pegang gading, jadi mengartikan gajah itu mirip bambu. Ada yang pegang telinga, jadi mengartikan gajah itu seperti kipas. Ada yang pegang kaki, jadi gajah diartikan seperti pohon dan lain-lain. Nah, hal itu menunjukkan bahwa model yang dibuat seseorang merupakan suatu pendekatan yang mana biasanya didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki oleh pembuat model tersebut. Seperti itu. Oke. Jenis-jenis model yang ada itu ada beberapa. Yang pertama model ikonik, yang kedua ada model analog, dan yang ketiga adalah model simbolik atau matematik. Model yang kita bahas di sini adalah model ikonik sama analog. Model ikonik sendiri adalah sebuah model yang memberikan visualisasi atau peragaan dari masalah yang ditinjau. Contoh dari model ikonik ini adalah yang pertama foto udara. Jadi foto udara di sini biasanya lebih kepada permasalahan letak bangunan, pertamanan, ruang parkir, dan sebagainya. Dengan memeriksa foto udara, kita lebih dapat cepat meninjau suatu masalah. Biasanya dipakai melalui drone. Jadi keadaan yang sebenarnya itu dipresentasikan atau divisualisasikan dengan menggunakan foto ya dari udara. Dan yang kedua, contoh model ikonik lainnya adalah maket. Maket itu biasanya adalah permodelan dari suatu representasi bentuk yang sesungguhnya ke dalam skala yang lebih kecil. Misalkan di sini ada gejos. Ada lapangan gejos. Nah, di situ biasanya sebelum melakukan pembuatan, tim perencanaan membuat sebuah maket, yang mana maket tersebut akan mempresentasikan sebuah bentuk gejos dalam skup atau skala yang lebih kecil. Biasanya maket dibentuk dari beberapa bagian yang benar-benar mirip sama aslinya, tetapi memiliki skala yang lebih kecil. Jadi kita bisa melihat visualisasi yang benar-benar real dari sebuah ikonik atau sebuah tempat menjadi dikecilkan atau di skala yang lebih kecil. Itu biasanya disebut maket. Model ikonik yang ketiga yang biasa kita biasa kita temui yakni grafik atau pie chart atau chart grafik. Itu kan sudah biasa kalian temui. Biasanya kalian menggunakan Excel untuk melakukan visualisasinya. Itu adalah contoh model ikonik. Yang kedua di sini ada model analog. Model analog biasanya model yang didasarkan pada keserupaan gejala yang ditujukan oleh masalah yang dimiliki oleh model. Contoh model analog yang pertama yakni masalah lalu lintas yang dimodelkan sebagai rangkaian listrik. Jadi biasanya di dinas-dinas perhubungan itu ada sebuah papan yang mana sebuah papan itu dialiri oleh listrik. Jadi papan tersebut itu menggambarkan kondisi kota tersebut, kondisi kota di situ. Nah, nanti papan ini dialiri oleh rangkaian listrik yang mana rangkaian listrik tersebut akan memberikan sinyal merah, kuning, dan juga hijau pada setiap titik yang dianggap merupakan titik kemacetan. Jadi misalnya di situ terjadi kemacetan, maka setiap titik itu akan berubah menjadi merah.
gitu. Contoh model analog lagi adalah gelombang suara. Gelombang suara kita yang keluar ini biasanya dimodelkan sebagai gelombang muka air. Atau biasanya ada gunung naik turun itu ya, seperti yang ada di pelajaran fisika. Nah, itu representasi dari bentuk gelombang suara. Oke. Selanjutnya, ya ini kegunaan model. Kegunaan model di sini yang pertama, kegunaan model adalah untuk berpikir atau melakukan analisis. Contoh, analisis terhadap cara kerja perangkat elektronik dilakukan dengan bantuan diagram rangkaian. Model rangkaian di atas membantu para teknisi untuk lebih mudah membayangkan masalah yang ada di perangkat tersebut. Dengan adanya rangkaian atau model rangkaian tersebut juga memudahkan para teknisi untuk memindahkan masalah dari atas kertas atau komputer. Jadi intinya model yang dibuat itu memudahkan kita, kembali lagi memudahkan. Di sini di contoh ini adalah para teknisi untuk melakukan pekerjaannya. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di sini juga ada perilaku gas bersuhu tinggi berdasarkan hukum Boyle, yaitu PV sama dengan RT. Maksudnya di sini adalah memodelkan perilaku gas yang bersuhu tinggi dengan model berbentuk rumus. Jadi nantinya rumus itu akan digunakan untuk menganalisis perilaku gas yang bersuhu tinggi. Jadi seperti itu. Yang kedua, kegunaan model adalah untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, biasanya masalah kependudukan lebih jelas jika disampaikan melalui grafik. Penjelasan kalimat yang panjang tersebut bisa disederhanakan melalui sebuah grafik model. Dengan seperti itu berarti grafik atau yang disebut model tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan atau suatu masalah kependudukan yang ada. Jadi dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi. Yang kedua sama seperti tadi, karakteristik lensa, misalnya lensa minus, lensa plus, itu diwakili oleh rumus. Jadi misalkan seorang pemeriksa mata untuk mengetahui seseorang tersebut harus pakai kacamata yang apa, itu dia hanya perlu melihat rumus yang ada. Dengan seperti itu berarti berarti model yang diterapkan di rumus tersebut dapat menjadi penjembatan untuk berkomunikasi atau dapat menjadi alat untuk berkomunikasi. Oke. Yang ketiga, penggunaan model di sini adalah untuk melakukan prediksi atau peramalan. Misalkan dengan adanya, contoh yang pertama ini ya, dengan adanya jumlah penduduk yang digambarkan dari tahun ke tahun, itu akan menimbulkan atau membuat sebuah jenis atau sebuah pola tersendiri dari setiap tahun yang ada. Jadi di situ dengan
misalkan di sini kan ada jumlah penduduk nih. Di jumlah penduduk tersebut di tiap tahun kan dimodelkan dengan diagram grafik misalkan. Nah, dari grafik tersebut di tiap tahunnya itu kan biasanya sudah ada pola nih, misalkan untuk 2 tahun sekali akan ada peningkatan jumlah penduduk laki-laki. Nah, dari situ kita nanti juga bisa memprediksi kalau ada kemungkinan 2 tahun ke depan itu penduduk laki-laki juga akan mengalami kenaikan, misalkan gitu. Nah, dengan adanya hal tersebut berarti model juga bisa digunakan untuk melakukan prediksi atau peramalan keadaan yang akan datang. Oke, yang kedua itu hampir sama. Kita lanjut saja. Penggunaan model yang keempat. Penggunaan model yang keempat di sini adalah lebih kepada untuk kontrol atau pengendalian. Contoh, gedung harus dibangun sesuai dengan modelnya. Harus ada tampak samping, tampak melintang, atau gambar-gambar detail lainnya. Nah, dengan adanya model tersebut, si supervisor dapat mengontrol kinerja anak buahnya. Jadi anak buahnya itu nggak bisa kerja sembarangan. Nah, dengan adanya model tersebut, supervisor dapat melihat, oh si A ini kerja dengan baik, sesuai dengan tuntutan perusahaan. Karena yang dikerjakan sesuai dengan model yang ada. Nah, dengan hal seperti itu, berarti model juga bisa digunakan sebagai alat kontrol atau alat kendali. Oke, bisa dimengerti? Yang kelima, kegunaan model di sini adalah untuk berlatih atau simulasi. Nah, di sini contoh yang pertama, ada calon astronot berlatih dengan model pesawat ruang angkasa. Jadi di sini lebih ke alat simulasi. Jadi alat tersebut mempresentasikan keadaan di sana yang sesungguhnya. Sebagai contoh di sini dicontohkan ada astronot melakukan atau melatih diri dia sendiri dengan model pesawat atau menyesuaikan dengan model pesawat yang ada di ruang angkasa. Jadi dia seperti melakukan simulasi bagaimana sih dia nantinya di luar angkasa, tapi dia masih berlatih di bumi. Jadi model keadaan angkasa yang di luar sana itu dimodelkan di bumi seperti yang benar-benar ada di luar angkasa. Jadi model di sini lebih ke alat untuk berlatih atau simulasi. Hal itu juga berlaku untuk latihan pendaratan atau penerbangan pesawat. Sekarang kan sudah ada tuh alat untuk melakukan simulasi untuk belajar penerbangan dan lain-lain. Oke, itu fungsi model yang kelima. Adapun tahapan-tahapan untuk pembentukan model sendiri, yang pertama berdasarkan observasi atas sebuah masalah atau bentuk atau pilih suatu model. Biasanya pada awal pembentukan model dilakukan penyederhanaan terus berupa linearisasi variabel dan juga variabel tertentu yang dianggap sangat kecil pengaruhnya. Jadi tahap-tahap pembentukan yang pertama biasanya yang pertama kita lakukan itu mengobservasi masalah yang ada. Lalu kita memilih bentuk model yang akan kita gunakan. Baru nanti yang kedua, melakukan pengujian atau pengukuran untuk membandingkan kenyataan yang ada dengan yang digambarkan atau diramalkan oleh sebuah model. Yang ketiga, kita lakukan dari perbandingan dan penyimpanan antara model dan kenyataan diputuskan untuk memilih tahap keempat atau tahap kelima.
Jadi di tahap ketiga ini, setelah kita membandingkan antara model realnya dengan model yang akan kita buat, kita membandingkan. Lalu setelah dibandingkan, kita memilih masuk ke step yang mana? Step yang keempat atau yang kelima? Jika yang keempat, yakni kita menghentikan penyempurnaan model karena tidak ekonomis lagi atau karena ketelitiannya sudah mencukupi. Yang kelima, yakni kita mengulang lagi dari awal dengan anggapan bahwa akan lebih ekonomis atau dapat diperoleh jenis model yang lebih bagus lagi, lebih teliti lagi. Itu tahap-tahap bagaimana kita membentuk suatu model. Oke, kita masuk ke yang kedua. Sistem. Apa sih sistem menurut kalian? Ada yang bisa mendefinisikan? Menurut kalian, sistem tersebut apa? Jika didefinisikan, jika sebagai seorang yang berkecimpung di dunia teknologi informasi, sistem itu apa? Kan gitu. Oke. Sistem, subsistem, dan supersistem. Jadi sistem sendiri biasanya terdiri dari sistem itu sendiri atau ada yang disebut subsistem dan supersistem. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi yang kedua ada subsistem. Subsistem adalah sistem di dalam suatu sistem di mana sistem berada lebih dari satu tingkat atau lebih ke subsistemnya. Dan yang ketiga adalah supersistem, adalah suatu sistem, adalah suatu bagian dari sistem yang lebih besar. Sistem yang lebih besar itu adalah supersistem. Jadi jika dianalogikan itu seperti ini ya. Kalian pernah melihat Pernah melihat sapu lidi. Jika lidi itu jadi sebuah yang bernama sapu lidi, itu bisa disebut sistem. Sistem yang mana terdiri dari sekumpulan subsistem. Jadi kalau lidinya satu biji atau satu aja lidi, itu bisa dibilang subsistemnya. Tapi kalau lidi itu jadi satu berupa sapu, itu bisa dibilang itu sebuah sistem. Lah, kalau super sistemnya berarti sapu. Atau kalau aku ngasih contoh lagi seperti ini nih. Kalau misalkan dari yang terkecil dulu ya, subsistem. Dari tangan ini kan ada 5 ya. Di sini kan ada jari. Jari ini subsistem. Jari ini subsistem. Sistemnya itu tangan. Sekumpulan jari-jari. Bisa dibilang gitu kan. Yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau jari ini subsistem, jadi sistemnya itu adalah tangan. Tangan itu adalah sekumpulan jari-jari yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk melakukan kegiatan atau mencapai suatu tujuan. Nah, supersistemnya adalah kumpulan dari beberapa sistem. Misalkan di sini digambarkan supersistemnya adalah tubuh. Jadi tubuh tersebut terdapat sistem tangan dan subsistem jari. Juga terdapat sistem kaki dan subsistem kaki. Nah, seperti itu sih gambaran dari sebuah sistem, subsistem, dan supersistem. Oke. Karakteristik. Kita masuk ke karakteristik. Karakteristik sebuah sistem biasanya terdiri dari
komponen atau elemen, batasan sistem atau bisa dibilang boundary. Yang ketiga adalah lingkungan luar, environment. Dan yang keempat, hubungan antar sistem atau interface. Nah, ada lagi yang merupakan lebih dari yang biasanya ada di karakteristik sebuah sistem adalah sebuah masukan atau input dan juga output atau keluaran. Dan yang terakhir yakni sistem, sasaran sistem. Oke, nanti 7 hal ini akan kita bahas satu per satu. Oke, next. Yang pertama elemen atau komponen. Komponen dari suatu sistem lebih dikenal sebagai subsistem, seperti yang dijelaskan tadi ya. Yang kedua, batasan atau boundary. Boundary di sini adalah daerah yang membatasi antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luar. Jadi tadi kan misalkan ada sistem tangan sama sistem kaki. Jelaskan di situ ada batasan yang membedakan mana itu tangan dan mana itu kaki, misalnya gitu. Lingkungan luar atau environment adalah sesuatu di luar dari batas sistem yang merupakan atau mempengaruhi operasi dari suatu sistem. Contohnya di sini kalau di sebuah software biasanya vendor, customer, pemilik, pemerintah, bank, atau lain-lain. Kalau di yang kita contohkan tadi tubuh, lingkungan luar ini bisa di kondisi cuaca dan lain-lain. Yang mana kondisi cuaca itu dapat mempengaruhi kinerja sistem atau tubuh. Oke. Penghubung sistem atau suatu media yang menghubungkan antara satu subsistem dengan sistem lainnya, itu lebih dikenal dengan interface. Yang kelima, masukan atau input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Pada sistem informasi, masukan ini biasanya lebih berupa data transaksi. Data non transaksi, contohnya data non transaksi di sini adalah surat pemberitahuan dan juga biasanya berupa instruksi. Itu adalah contoh input jika kita tinjau dari sistem informasi. Yang kedua, yang keenam adalah keluaran atau output. Output adalah hasil dari proses atau pemrosesan. Biasanya input itu berupa keluaran yang berguna, contohnya informasi, produk, atau keluaran yang tidak berguna biasanya berupa limbah. Pada sistem informasi, keluaran biasanya berupa informasi, saran, cetak laporan, blueprint, dan lain-lain. Yang terakhir adalah sasaran sistem. Sasaran sistem adalah lebih kepada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh sistem itu tersebut. Itu adalah sasaran sistem, jelas ya. Model umum sistem itu seperti ini. Jadi ada masukan, nanti akan diproses oleh sistem, lalu ada keluaran. Seperti yang dicontohkan di sini. Misalkan di sini ada data transaksi. Lalu data transaksi tersebut sama sistem, misalkan di sistem di sini dicontohkan sebagai sistem sistem pembelanjaan kasir misalkan. Nah, di sini kan ada data pembelian tuh, dimasukkan ke dalam sistem, diproses, lalu dikeluarkan. Keluarannya bisa berupa informasi penjualan, misalkan gitu. Nah, ini adalah bentuk umum dari model umum suatu sistem. Konfigurasi komputer sebagai sistem. Jadi di sini adalah kita bisa lihat contoh bagaimana
komputer melakukan konfigurasi sebuah inputan dan masukan seperti yang ada di atas, bahwa dengan adanya karakteristik tersebut berarti komputer juga adalah sebuah sistem, karena di situ dia memiliki ada input, lalu pemroses atau sistemnya itu berupa CPU, dan ada output, yang mana outputnya tadi juga hampir sama, dapat berupa informasi-informasi yang bisa ditampilkan oleh komputer. Klasifikasi sekarang. Klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem di sini ada 6. Jadi sistem itu dapat diklasifikasikan menjadi 6. Yang pertama adalah sistem abstrak. Adalah sistem yang berisi gagasan atau konsep. Contoh sistem teologi. Itu adalah contoh sistem abstrak atau sistem yang berupa konsep. Yang kedua sistem fisik, yakni sistem yang secara fisik dapat dilihat. Contohnya sistem transportasi, sistem komputer, dan lain-lain. Dan yang ketiga sistem deterministik. Sistem deterministik adalah sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Contohnya program komputer. Kalau dan yang keempat, sistem probabilistik adalah sistem yang tidak bisa diramalkan dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas atau mengandung beberapa kemungkinan yang tidak bisa diprediksi. Contohnya sebuah arisan atau stok barang. Stok barang kan kita nggak tahu kapan barang itu habis. Bisa saja penjualan menjadi melonjak dan permintaan menjadi lebih besar. Atau malah sebaliknya, barang tersebut malah tidak laku. Kan bisa. Jadi itu lebih ke sistem probabilistik. Yang kelima, sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem mandiri, sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dari lingkungan. Atau lebih tepatnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh adalah reaksi kimia dalam sebuah tabung tertutup. Itu adalah suatu sistem. Karena di situ juga ada masukan, ada pemrosesan, dan juga ada output. Tapi output tersebut tertutup, nggak ada yang mempengaruhi. Jadi sistem tersebut adalah sistem mandiri. Yang keenam adalah sebaliknya, kebalikan dari sistem tertutup itu sendiri. Oke, kita lanjut. Pembentukan subsistem. Pembentukan subsistem di sini yang pertama adalah pengunsuran atau factoring. Perancangan sistem menuntut keseluruhan sistem, tapi hal ini terlalu besar untuk dianalisa secara rinci. Maka diuraikan atau dibagi lagi menjadi sub-subsistem. Sebagai contoh, ada sebuah sistem pengolahan informasi, yang mana sistem pengolahan informasi tersebut dipisah-pisah lagi menjadi sub-subsistem. Misalnya di situ ada subsistem penjualan, subsistem persediaan barang, subsistem personalia, dan subsistem produksi. Nanti dari setiap sistem ini bisa punya lagi sub-subsistemnya lagi. Oke, itu yang dimaksud dari pengunsuran. Yang kedua di sini ada penyederhanaan. Penyederhanaan atau bisa disebut simplikasi adalah setiap sistem atau subsistem yang memiliki masukan, keluaran, dan interface dengan subsistem-subsistem lainnya, sehingga akan menyebabkan banyak interface yang harus didefinisikan. Oleh karena itu diperlukan suatu penyederhanaan pada penggambaran sebuah interface. Contohnya, karena adanya interaksi, 4 subsistem akan memiliki 6 interface. 20 subsistem akan memiliki 109 interface. Nah, dari situ
maka disederhanakan dengan sebuah rumus. Dengan adanya pola yang seperti itu, maka harus disederhanakan menjadi sebuah rumus. Jadi di sini misalkan dari contoh di sini disederhanakan atau menjadi sebuah rumus setengah n-1 dikali n, yang mana n adalah banyaknya subsistem. Jadi misalkan 4, tinggal masukkan setengah kali 4 kali 4 min 1, ketemunya pasti 6 kan gitu. Oke. Itu adalah sebuah penyederhanaan. Setiap jalinan adalah interface yang berpotensi untuk berkomunikasi antar subsistem dan mengandung jalur informasi. Proses penyederhanaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, yakni dengan cara gugus tugas atau mengklaster subsistem yang ditentukan, yang mana itu nanti akan berinteraksi dengan lainnya, kemudian dibuat sebuah jalur yang menjadi gugus tugas untuk menuju subsistemnya. Jadi untuk gugus atau klaster di sini adalah subsistem yang ditentukan dengan siapa dia berinteraksi. Lalu setelah tahu dia berinteraksi dengan subsistem yang mana, dibuat sebuah jalur. Jalur tersebut adalah sebuah jalur interface yang menjadi klaster dia nanti. Maksudnya gitu. Jadi kita mengklaster subsistem-subsistem mana yang akan saling berinteraksi, dan itu dibuatkan sebuah jalur interface yang menjadi gugus dia atau klaster dia. Yang kedua, metode untuk pemisahan atau decoupling diadakan agar tidak memerlukan interaksi antar subsistem yang tidak tepat. Jadi hanya dipisahkan menjadi sistem atau subsistem dengan interaksi yang benar-benar tepat. Oke. Untuk pemisahan di sini ada sebuah contoh dari decoupling. Contohnya, seandainya bahan baku langsung diproduksi saat dia tiba di pabrik, maka dikatakan sistem bahan baku digandeng erat dengan sistem produksi. Pengaturan waktunya harus tepat untuk menghindari penundaan dalam produksi atau terlalu cepat kedatangannya. Tidak ada tempat untuk penyimpanan. Proses produksi dapat mengalami penundaan tidak terduga terencana. Jadi di sini ada contoh sebuah pabrik. Misalkan di situ memiliki sebuah bahan baku yang bisa langsung diproduksi. Maka jika langsung bisa diproduksi, berarti dikatakan sistem itu dapat digandeng erat atau memiliki hubungan erat dengan sistem produksi. Dengan catatan pengaturan waktunya harus tepat untuk menghindari penundaan dalam proses produksi atau terlalu cepat datangnya, sehingga tidak ada tempat untuk penyimpanan. Nah, nanti berarti harus ada pemisahan atau decoupling dari penyimpanan, karena penyimpanan tersebut tidak digunakan, kan gitu. Jadi itu sebuah contoh dari pemisahan. Jadi kan di situ kan ada sebuah pabrik nih. Di sebuah pabrik misalkan, benar-benar misalkan, tapi kan nggak mungkin. Di sebuah pabrik itu kan ada penyimpanan, ada produksi, dan juga ada produksi sama penyimpanan gitu ya. Seandainya nanti bahan baku itu langsung bisa diproduksi pada saat dia datang, maka penyimpanan itu nggak terpakai ini, karena sistem bahan baku yang sudah datang langsung diproduksi tersebut. Nah, artinya di situ ruang penyimpanan itu kan tidak terpakai nih. Jadi hal-hal yang tidak terpakai ini dipisahkan
agar pabrik tersebut bisa beroperasi secara langsung atau secara terus-menerus, dan lebih tepatnya hal-hal yang tidak tergunakan di sini dipisahkan. Seperti itu contohnya. Oke, itu contoh dari pemisahan atau decoupling. Pengendalian dalam sistem. 1. Diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback. Untuk pengendalian dalam sistem sendiri biasanya diwujudkan dengan beberapa cara ya. Yang pertama di sini diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback. Umpan balik itu bisa berupa umpan balik negatif atau umpan balik positif. Kalau umpan balik negatif sendiri biasanya menyesuaikan penyimpangan terhadap standar yang ada. Kalau umpan balik positif biasanya contohnya yaitu peramalan arus saldo kas di masa mendatang akan membuat sistem anggaran kas pada sistem perencanaan kas. Jadi di sini contohnya untuk pengendalian sebuah sistem kita biasa bisa lihat hal tersebut dari feedback yang diberikan oleh sebuah sistem tersebut. Jadi sistem itu bisa memberikan feedback negatif atau feedback positif. Feedback negatif bisa dilihat dari seberapa menyimpangnya dia dari standar. Sedangkan sistem umpan balik atau feedback positifnya biasanya untuk lebih bagaimana sistem itu jika sudah bisa mencapai standar yang ditetapkan dengan baik tanpa adanya atau dengan sedikit penyimpangan. Itu contoh pengendalian sebuah sistem. Dan yang kedua, pengendalian sistem bisa dilihat untuk mengatur agar sistem berjalan dengan sesuai tujuan awal dari pembuatan sebuah sistem. Pengendalian juga bisa dilakukan dengan membandingkan keluaran sistem dengan keluaran yang diinginkan. Jadi kita bisa membandingkan nih keluaran dari sistem itu apakah sudah sesuai dengan standar yang kita inginkan. Oke, sepertinya untuk pengendalian sistem ini sudah masuk di slide yang terakhir. Maka dari itu untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih telah hadir, telah menyimak materi saya. Jika dari penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas, saya minta maaf dan bisa ditanyakan langsung di grup WA kita. Sekali lagi selamat belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.